Berhubung ini Mbak Afifah mau mewakili. Bu Yeni. Antropologi hukum dan religi atau agama. Antropologi agama adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari tentang manusia yang menyangkut agama dengan pendekatan budaya atau disebut juga antropologi religi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah antropologi berarti ilmu tentang manusia. Pengertian agama berdasarkan asal kata yaitu aldin, religi, religire, dan agama. Aldin atau semit berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi atau religer berarti mengumpulkan dan membaca. Antropologi agama adalah salah satu cabang ilmu yang banyak mendapatkan perhatian para pakar ilmu sosial. Cabang ilmu antropologi agama ini diyakini oleh banyak pakar sebagai salah satu alat studi yang akurat dalam melihat reaksi antara agama, budaya, dan lingkungan sekitar sebuah masyarakat. Antropologi agama menunjuk kepada suatu penghubung yang unik atas moralitas, hasrat, dan kekuatan dengan dikendalikan dan kemerdekaan dengan duniawi dan asketisme dengan idealis dan kekerasan dengan imajinasi dan penjelmaan dengan imanensi dunia manusia yang berbeda dengan makhluk lain. Tradisi ilmu antropologi memahami dunia agama tidak sepenuhnya sebagai fenomena objektif dan juga tidak sepenuhnya sebagai fenomena subjektif, namun sebagai suatu yang berimbang dalam memediasikan ruangan sosial atau budaya dan sebagai yang terlibat dalam suatu dialektika yang memberikan objektivitas sekaligus juga subjektivitas. Perhatikan tunjukkan untuk melihat keterkaitan faktor lingkungan alam, struktur sosial, struktur kerabatan, dan lain sebagainya terhadap timbulnya jenis agama, kepercayaan, upacara, organisasi, keagamaan tertentu. Kajian agama dalam sudut pandang antropologi bertujuan untuk melihat bentuk praktik keagamaan yang terjadi dalam masyarakat seperti keagamaan. Antropologi pola pikir dan tingkah laku individu yang berkaitan dengan psikolog muslim bernama Talal definisikan agama sebatas hasilkan arti. Talal menghadap temporal atau berhubungan dengan ruang dan politik. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi. Ingin ditanyakan, kalau ada mungkin nanti bisa dijawab oleh teman-teman yang membacakan materi tadi. Monggo. Ya, Ya, mungkin ada pertanyaan.
Mbak Vita, itu mohon mic-nya dimatikan, yang dimarahi oleh orang tuanya ya. Gegeran ada yang tuane teh. Sopo kuwi? Itu masalah pribadi itu. Keluarga lu, masalah keluarga. Ya. Kalau kita kaitkan dengan antropologi, itu berhubungan dengan antropologi, ilmu antropologi dan hubungan sosial. Nggih, napa mboten ngoten niku, Pak? Ya, sosial ataupun sosiologi hukum ya. Kalau antropologi berarti antropologi hukum, kalau psikologi berarti psikologi hukum. Karena masing-masing itu pasti ada hubungannya dengan hukum. Karena ubi societas ya, di mana ada manusia pasti ada hukum. Di situ ada alif pasti ada hukum, Lip. Termasuk alif maca opo, Lip. Nah, karena gini, antropologi hukum, kemudian sosiologi hukum, dan psikologi hukum, ini sering saya sampaikan berkali-kali ya. Ketiga disiplin tersebut itu ada hubungannya, ada kaitannya. Karena apa? Antropologi hukum itu adalah merupakan ilmu yang membahas sengketanya, nanti ditinjau dari dua sisi, dari sisi antropologis, kemudian dari sisi hukumnya. Kemudian tidak kalah penting di dalam ilmu sosiologi hukum, kita tahu bahwa ilmu sosiologi hukum itu adalah merupakan ilmu yang membahas tentang masalah hubungan timbal balik ya, timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, secara empiris analisis ataupun secara analisis empiris ya. Kita bisa lihat pasal 7 ayat 1. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Itu mengatur tentang masalah batas usia perkawinan. Batas usianya berapa? Sebelum undang-undang dirubah, batas usianya yang laki-laki 19 tahun, yang perempuan 16 tahun. Tapi sekarang disetarakan. Artinya di situ banyak masyarakat yang tidak mentaati undang-undang. Terbukti bahwa masyarakat banyak yang nikah di bawah umur. Padahal Undang-Undang nomor 1 tahun 74 pasal 7 ayat 1 ya, itu jelas bahwa batas usia itu 19 tahun. Tapi kalau ada yang menikah di bawah umur, ini secara sosiologi hukum berarti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu belum efektif. Nah, akhirnya masalah, kalau terjadi masalah, maka yang menyelesaikan siapa? Yang menyelesaikan adalah antropologi hukum. Nanti bisa diselesaikan secara litigasi maupun non-litigasi. Artinya masalah perceraian itu nanti bisa diselesaikan atau kita perlu menghadirkan satu mediator ya, ataupun BP4. BP4 itu adalah badan penasihatan untuk memberi penasihat kepada rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang retak. Nah, terus kemudian untuk yang psikologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. Dapat disampaikan bahwa perwujudannya adalah ditaati ataupun dilanggarnya suatu hukum ataupun aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Seperti tadi saya contohkan adalah tentang masalah pernikahan di bawah umur ya, dan hamil di luar nikah. Bahwa terbukti kalau ada perempuan kemudian mengajukan dispensasi kawin ataupun dispensasi nikah di pengadilan, itu menunjukkan bahwa undang-undang ataupun aturan itu belum diindahkan, ataupun undang-undang itu tidak ditaati ya. Ini secara psikologi hukum. Secara psikologi hukum berarti
Undang-Undang Pasal 7 Ayat 1 itu belum ditaati oleh masyarakat. Itu secara psikolog. Jadi intinya antropologi hukum, kemudian sosiologi hukum, psikologi hukum ini ada kesinambungan, ada ta'aluk ataupun ada hubungannya di situ. Cuma dari